Siklus Carnot ditemukan oleh Nicolas Leonard Sandy Carnot, seorang insinyur militer Perancis pada tahun 1824. Siklus ini merupakan siklus hipotesis atau sebuah mesin kalor hipotetis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Model mesin Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh Émile Clapeyron pada tahun 1834 dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada tahun 1850 sampai 1860. Mesin Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermik. Berikut adalah proses-proses dalam siklus Carnot. Yang pertama adalah proses pemoian isotermal, yaitu pada gambar tertera angka 1 sampai angka 2. Pada pemoian isotermal, sistem dikontakkan dengan sebuah reservoir suhu tinggi yang bertemperatur TH, sehingga sejumlah kalor Qh masuk sistem dan menyebabkan sistem berekspansi. Temperatur sistem dipertahankan konstan sebesar TH. Kemudian proses yang kedua adalah ekspansi adiabatik. Pada gambar tertera angka 2 sampai 3. Pada ekspansi adiabatik, sistem diisolasi dan dibiarkan berekspansi sehingga menyebabkan temperatur sistem turun dari TH menuju ke TL atau TC. Yang ketiga adalah proses kompresi isotermik atau pemampatan secara isotermis. Sistem dikompresi dan dikontakkan dengan sebuah reservoir suhu rendah sehingga sejumlah kalor dikeluarkan dari sistem. Temperatur sistem dipertahankan tetap sebesar TC atau TL. Dan yang terakhir adalah proses kompresi adiabatik. Pada gambar tertera angka 4 sampai angka 1. Pada proses kompresi adiabatik, sistem kembali diisolasi dan dikompres, menyebabkan keadaan sistem kembali seperti semula. Secara grafis dapat kita lihat proses pertama adalah pemoian secara isotermis. Pada proses kedua adalah pemoian secara adiabatik. Proses ketiga kompresi atau pemampatan secara isotermal, dan yang keempat kompresi atau pemampatan secara adiabatik. Berikut adalah file flash yang dapat kita amati proses-proses dalam siklus Carnot. Pada garis merah merupakan garis pemoian isotermik, kemudian garis kuning adalah pemoian secara adiabatik, garis biru muda adalah kompresi secara isotermik, dan garis hijau adalah kompresi secara adiabatik. Kita bisa melihat hubungan antara tekanan, volume, dengan suhu. Pada saat proses secara isotermik, maka suhu akan dalam keadaan tetap, yaitu pada garis
biru muda, dan pada garis merah. Sedangkan pada proses adiabatik, hubungan antara P, V, dan T dapat kita amati pada animasi berikut. Tekanan, volume, dan suhu berubah-ubah. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses bagaimana yang di atas. Yang pertama adalah proses ekspansi isotermal. Pada proses ini gas menyerap kalor dari reservoir suhu tinggi serta melakukan usaha. Proses yang kedua adalah ekspansi adiabatik, di mana selama proses temperatur gas turun dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Yang ketiga adalah proses kompresi isotermal, di mana gas akan melepas kalor. Dan yang terakhir adalah proses kompresi adiabatik. Dalam proses ini tidak ada kalor yang diserap maupun keluar oleh sistem. Usaha yang dilakukan oleh gas dapat kita ketahui, yaitu merupakan luasan di bawah kurva. Kita dapat melihat luasan dari proses 1, 2, 3 yang arahnya ke kanan atau memuai, di mana usaha bernilai positif. Sedangkan dari proses 3, 4, 5 arahnya ke kiri, di mana usaha bernilai negatif, sehingga didapatkan usaha bersih adalah luasan di dalam siklus itu sendiri. Efisiensi mesin Carnot dapat kita lihat sebagai rasio perbandingan antara W dengan Q1, sehingga pada siklus Carnot berlaku Q2 dibanding Q1 sama dengan T2 dibanding T1. Pada CD video tutorial juga kami sertakan file PDF yang berisi informasi-informasi bagaimana tentang siklus Carnot dan penurunan matematis untuk mencari efisiensinya. Harapannya file PDF ini dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri baik oleh guru maupun oleh peserta didik sebagai pengayaan penurunan matematis untuk mendapatkan efisiensi mesin Carnot. Berikut ini juga merupakan simulasi dari siklus Carnot, di mana pada simulasi ini kita bisa melihat bahwa siklus Carnot terdiri dari 4 proses atau 4 langkah. Langkah yang pertama, isotermik ekspansi atau ekspansi isotermik, digambarkan dengan garis biru muda. Kemudian ekspansi adiabatik digambarkan dengan garis biru tua. Kompresi isotermik digambarkan dengan garis merah muda, dan kompresi adiabatik digambarkan dengan garis merah tua. Kita bisa menggunakan tombol-tombol navigasi, misalnya tombol merah untuk stop, tombol kuning untuk pause, serta tombol hijau untuk start atau untuk play. Kemudian pada kotak di atas kita bisa melihat hubungan antara tekanan, volume, dan suhu selama 4 proses. Misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses ekspansi isotermik. Pada proses ekspansi isotermik kita akan mendapatkan bahwa tekanan dan volumenya berubah, sedangkan suhunya adalah tetap. Kemudian pada langkah kedua adalah ekspansi adiabatik. Dari kotak antara hubungan P, V, dan T kita akan mendapatkan bahwa besaran tekanan, volume, dan suhu berubah-ubah.
Sedangkan pada langkah kompresi isotermik kita akan mendapatkan bahwa suhunya selalu konstan, sedangkan tekanan dan volumenya berubah. Pada langkah keempat, yaitu langkah kompresi adiabatik, kita bisa mendapatkan bahwa tekanan, volume, dan suhunya berubah-ubah. Tombol V adalah tombol kecepatan dari gerakan piston. Kita dapat menggesernya untuk mendapatkan simulasi gerakan yang lebih cepat. Sedangkan pada bagian kiri terdapat simulasi termometer yang menunjukkan suhu pada setiap prosesnya. File flash simulasi siklus Carnot ini juga kami sertakan dalam CD, sehingga dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru sebagai media ataupun bahan dalam menyampaikan kepada anak agar pembelajaran semakin menarik.